Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i Kota Mojokerto, rahimani Allahu iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah semata tatimmus shalihat, segala kebaikan menjadi sempurna. Kita lanjutkan kembali kajian kitab kumpulan 88 mutiara faidah. Kita masih dalam pembahasan ucapan sahabat radhiyallahu anhum. Masuk pembahasan yang berikutnya, poin nomor 4, berjudul besarnya iman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Disebutkan di sini oleh penyusun, Su'ila bin Umar radhiyallahu anhuma, pada suatu hari Su'ila bin Umar, sahabat yang mulia Ibnu Umar, nama beliau adalah Abdullah, putra dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau pernah ditanya di suatu hari, dan isi pertanyaannya adalah sebagai berikut. Kata penanya, hal kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhakun? Dan kemungkinan besar kalau kita lihat dari nas pertanyaan ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh sebagian tabi'in, murid-murid sahabat, di mana mereka tidak mendapati sejumlah besar sahabat-sahabat yang sudah meninggal dunia. Mereka tidak hidup di masa para sahabat besar, sahabat kibar radhiyallahu anhum. Adapun Ibnu Umar ditanya karena beliau termasuk sahabat-sahabat yang wafat di akhir-akhir masa sahabat. Maka beliau ditanya, hal apakah kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhakun, mereka sering tertawa atau terbiasa tertawa sesama mereka. Maka dijawab oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala na'am. Beliau menjawab na'am, iya. Ya, para sahabat dahulu
Terkadang mereka tertawa, dan beliau sering tertawa sesama mereka, bercanda sesama mereka. Namun kata Ibnu Umar, wal imanu fi qulubihim, namun iman yang ada di dalam hati-hati mereka para sahabat, a'dhamu minal jibal, iman mereka lebih agung, lebih besar daripada gunung-gunung yang ada. Dari sini para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengetahui bahwa para sahabat dahulu juga terkadang tertawa. Mereka terkadang juga bercanda sesama mereka, bergurau. Namun iman yang ada di dalam hati mereka ini yang membedakan dengan kita. Kita kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari diselingi dengan canda tawa, senyuman. Namun iman kita tidak sebesar iman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ini dinukil oleh Al-Imam Ibnu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Dan athar ini athar nomor 1128. Dari faedah ucapan sahabat ini, kita akan sampaikan beberapa faedah ucapan sahabat. Yang pertama, faedah pertama, iman para sahabat lebih besar dibandingkan gunung. Jadi mereka memiliki iman yang besar, yang kuat, sehingga mereka ini dikenal dalam sejarah kehidupan mereka itu betul-betul mereka telah mempraktekkan apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Namun hidup mereka tidak kaku para jemaah. Mereka adalah orang-orang yang murah senyum. Kalau kita membahas tentang pribadi mereka, para sahabat, kita kalah. Kita kadang-kadang keluar rumah cemberut saja bawaannya. Mereka tidak. Mereka betul-betul meneladani Rasulullah SAW. Di mana Nabi kita Muhammad SAW manusia yang murah senyum. Para sahabat pun demikian. Rasulullah terkadang bercanda, mencandai para sahabatnya. Mereka pun begitu, terkadang saling mencandai sesama mereka. Namun iman yang ada pada diri mereka itu lebih besar daripada gunung. Pelajaran yang kedua, para sahabat radhiyallahu anhum dahulu juga biasa tertawa. Namun hal itu tidaklah menjatuhkan kehormatan dan kedudukan mereka. Jadi tertawa itu tidak menjatuhkan kehormatan dan kedudukan seseorang, asal sesuai dengan porsinya, asal memang dibutuhkan untuk tertawa. Tapi kalau kehidupannya setiap hari hanya tertawa, habis untuk tertawa dan tertawa, ibadahnya sedikit, menuntut ilmunya tidak sungguh-sungguh, bermanfaatnya dia bagi keluarga dan masyarakatnya juga tidak seberapa, maka ini hal yang tercela para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa difahami di sini para sahabat radhiyallahu anhum dahulu juga biasa tertawa kata para ulama. Namun hal itu tidaklah menjatuhkan kehormatan dan kedudukan mereka. Yang ketiga, bolehnya tertawa itu tertawa yang tidak berlebih-lebihan. Jadi jika tertawanya berlebih-lebihan, tertawanya terbahak-bahak, dan juga tertawanya sering kali dilakukan, bukan terkadang, maka ini tercela. Kenapa? Sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan dalam kitab-kitab Tazkiyatun Nafs, pensucian jiwa, mereka mengatakan sebab banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Jadi banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Oleh karena itu tidak ada pelawak itu yang ahli ibadah, tidak ada. Karena banyak tertawa itu mematikan apa? Hati. Hatinya susah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Coba ditunjukkan kepada saya pelawak setiap dengar adzan langsung ke masjid, atau dia mengumandangkan adzan di masjid, sedikit atau mungkin tidak ada. Karena memang banyak tertawa itu menurut para ulama ahli jiwa, ulama-ulama Islam seperti semisal Ibnul Qayyim, bahwa kathratud dhahiki, banyak tertawa itu tumitul qalba, bisa mematikan hati. Jadi hati seseorang bisa mati kalau dia banyak tertawa. Taib. Ini pelajaran yang bisa dipetik dari ucapan sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Jadi judul pembahasan yang keempat tadi apa? Besarnya iman sahabat. Artinya kita tidak boleh mencela kalau ada orang yang tertawa, tapi bukan hidupnya banyak tertawa atau tertawanya terbahak-bahak, karena itu bisa mematikan hatinya seseorang. Pembahasan yang berikutnya, yang kelima, poin yang kelima, doa memasuki bulan atau tahun. Jadi apabila datang tahun Hijriah, ini ada tuntunan yang sunnah, yang betul-betul ada dasarnya dari agama kita, yaitu mengawalinya dengan doa. Demikian juga ketika masuk awal bulan. Jadi bulan Hijriah ya, bukan tanggal 1 Masehi, tapi tanggal 1 setiap bulan Hijriah. 1 Muharram, 1 Safar, 1 Rabiul Awal, 1 Rabiul Akhir, 1 Jumadal Ula, 1 Jumadal Thaniyah, 1 Rajab, 1 Sya'ban, 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Dzulqa'dah, dan 1 Dzulhijjah. Disunahkan untuk kita berdoa, dan bukan bersama-sama doanya. Doa masing-masing, di tempatnya masing-masing, pada kondisi masing-masing. Tidak ada tuntunan untuk berkumpul. Disebutkan di sini oleh guru kami yang mulia, yaitu Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Ad-Doktor Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Beliau mengatakan, an Abdullah bin Hisham, dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Abdullah bin Hisham, kata beliau, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, semasa beliau masih sugeng, masih hidup, yata'allamuna du'a, mereka para sahabat mempelajari doa. Jadi doa itu dipelajari, dihafalkan para jemaah. Kemudian kalau sudah hafal, diamalkan oleh mereka. Yata'allamuna du'a, mereka mempelajari doa, kama yata'allamuna al-Qur'an, sebagaimana mereka mempelajari Al-Qur'an. Jadi semangatnya, maksudnya ya, semangatnya para sahabat di dalam mempelajari doa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu sesemangat seperti semangatnya mereka para sahabat radhiyallahu anhum di dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Mungkin ada yang tahu jawabannya, dapat hadiah nanti dari saya. Apa jawabannya? Kira-kira kenapa para sahabat begitu semangatnya mempelajari doa, sebagaimana mereka semangat dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran? Ada apa di balik doa itu para jemaah? Siapa yang tahu kira-kira? Dapat hadiah. Bahasa Indonesia aja, nggak usah bahasa Inggris ya jawabannya. Siapa para jemaah? Silakan jawab. Dapat hadiah buku zikir dan doa sesuai Al-Quran dan Sunnah. Nanti langsung dipraktekkan doanya ya. Kenapa para jemaah? Kalau tidak nanti di akhir pelajaran saja. Hah? Sampai bisa jawab, nanti kasih hadiahnya di akhir pelajaran. Apa para jemaah? Alasan para sahabat kenapa mereka serius, bersungguh-sungguh di dalam mempelajari doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita kadang-kadang kurang serius ya, menghafalkan doa-doa itu kurang serius. Baik. Siapa yang tadi berangkat perjalanan lebih dari 40 kilo dapat hadiah? Maju ke sini para jemaah. Lebih 40 kilo. Berangkatnya ke sini lebih 40 kilo. Baik. Siapa para jemaah? Silakan ngambil kitab, enggak apa. Diamalkan tapi jangan kitabnya diambil enggak diamalkan. Zikir dan doa.
Doa itu apa para jamaah? Rasulullah mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Oleh karena itu para sahabat bersemangat untuk mempelajari doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, oleh Rasulullah SAW. Karena mereka faham bahwa doa itu ibadah. Kalau mereka sudah faham doa, mereka senantiasa bisa beribadah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Lebih-lebih dalam ayat Al-Quran, kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Surat Al-Baqarah 186, surat nomor 2, ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku wahai Nabi Muhammad bertanya kepada dirimu tentang aku, tentang Allah, maka jawablah fa inni qarib. Jawablah bahwa sesungguhnya aku ini adalah zat yang maha dekat. Allah itu zat yang maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Apa arti kedekatan Allah? Aku akan mengijabai, aku akan memperkenankan dan mengabulkan doanya orang yang mau berdoa kepadaku jika dia sungguh-sungguh hanya berdoa kepadaku, tidak berdoa kepada selainku. Falyastajibuli, maka hendaknya dia memenuhi perintah-perintahku dan meninggalkan larangan-laranganku. Wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman hanya kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Sehingga doa itu ibadah. Para sahabat semangat ingin bisa mempraktekkan apa? Ibadah para jemaah. Semangat para sahabat. Dan panjenengan harus begitu ya. Datang ke sini jangan hanya sekedar ketemu teman. Bolehlah nanti setelah ini ketemu urusan bisnis atau apa. Niatkan ke sini tuh belajar ilmu, supaya setelah tahu ilmu bisa mengamalkan ilmu tersebut. Sebagaimana semangatnya para sahabat dahulu di dalam mempelajari ilmu, termasuk ilmu tentang doa yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Dalam surat Ghafir sudah sering saya sampaikan ini. Surat Ghafir itu surat Al-Mu'min, surat nomor 40 urutannya dalam Al-Quran, ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Wa qala rabbukum, dan Rabb kalian yaitu Allah sesembahan kalian berfirman. Apa firman-Nya? Ud'uni, berdoalah kalian hanya kepadaku, wahai Nabi Muhammad dan wahai para sahabatnya, wahai umat Islam, berdoalah hanya kepadaku. Astajib lakum, niscaya aku akan mengijabai, memenuhi, mengabulkan untuk kalian doa-doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang mereka takabur. Yastakbirun itu congkak, angkuh, takabur, sombong. An ibadati, dari beribadah kepadaku. Kata para ulama, makna an ibadati ay an du'ai, dari berdoa kepadaku. Jika dia sombong tidak mau berdoa, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka kelak akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dan dina ketika mereka masuk neraka jahannam. Oleh karena itu mereka semangat para jemaah, sebagaimana semangatnya mereka mempelajari Al-Quran. Kemudian disebutkan di sini, idza dakhala syahru, apabila masuk awal bulan, awis sanatu, atau masuk awal tahun Hijriah, maka Nabi mengajarkan doa ini kepada para sahabat. Mereka membaca doa, Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman. Allahumma ya Allah, adkhilhu, masukkanlah ia, alaina, atas kami, bil amni wal iman, dengan keamanan dan keimanan. Wassalamati wal islam, itu diganti ya, bukan wassalam tapi wal islam. Dan masukkanlah ia kepada kami dengan keselamatan dan dengan Islam.
wa jiwarin minasyaitani, dan masukkanlah bulan atau tahun itu kepada kami dengan perlindungan dari syaitan, waridwanin minar rahman, dan keridhaan dari Allah yang Maha Pemurah. Jadi doanya ini doa masuk bulan baru dan masuk tahun baru, di rumah masing-masing, di tempatnya masing-masing, tidak berkumpul-kumpul, tidak ada acara kumpul-kumpul di setiap tahun baru Islam, tidak ada, tahun baru Hijriah. Tapi ada tuntunan untuk kita berdoa yang sunnah dari para sahabat kita, para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum. Doanya berbunyi bagaimana? Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa jiwarin minasyaitani wa ridwanin minar rahman. Dan hadisnya rawahu al-Baghawi, diriwayatkan oleh Imam al-Baghawi ya, fi Mu'jamis Sahabah, dalam kitab Mu'jam as-Sahabah, wa isnaduhu sahih. Kata guru kami Asy-Syaikh Dr. Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau, sanadnya hadis ini adalah sanad yang sahih, jadi bisa diamalkan. Faedah dari ucapan sahabat atau doa tersebut, yang pertama, hadis ini berisi doa ketika memasuki bulan dan tahun yang disyariatkan. Ini doa yang disyariatkan ketika memasuki awal bulan dan awal tahun. Pelajaran yang bisa dipetik, faedah yang bisa dipetik dari ucapan sahabat tersebut, semangatnya mereka para sahabat di dalam mempelajari ilmu. Jadi para sahabat itu semangat di dalam mempelajari ilmu, di mana mereka mempelajari doa sebagaimana mereka mempelajari Al-Quran. Ini menunjukkan para sahabat itu semangat belajar ilmu. Jadi mereka itu tidak kemudian kalau bukan Al-Quran diremehkan, tidak. Mereka tidak pernah meremehkan ilmu apapun yang datang dari Rasulullah SAW. Mereka semangat, sebab doa itu adalah ibadah. Dan doa itu merupakan wujud penghambaan. Jadi doa itu merupakan wujud apa? Penghambaan dan tauhidnya seseorang kepada Allah Ta'ala. Bahkan sebagian ulama Ahlussunnah mengatakan doa itu adalah amalan yang bisa dikatakan paling dekatnya kedudukan seorang hamba atau keadaan seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, adalah saat berdoa. Betul-betul terasa kedekatan seorang hamba kepada Rabbnya ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini doa yang diajarkan oleh para sahabat Nabi SAW ketika memasuki bulan yang baru dan tahun yang baru, dan dibaca di tempatnya masing-masing. Jadi Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam, kemudian wajiwarin minasyaitan waridwanin minar rahman. Ini doa yang diajarkan oleh para sahabat Nabi SAW kepada kita sekalian. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita selesai dari pembahasan ucapan sahabat. Sekarang kita beralih menuju perkataan tabi'in dan juga perkataan para salafus salih rahimahumullahu ta'ala. Jadi kita masuki pembahasan tentang perkataan tabi'in dan para salaf rahimahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka para tabi'in dan para salaf. Jadi kitab ini isinya adalah sabda-sabda Rasulullah SAW, kemudian juga ucapan-ucapan para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian disusul perkataannya para tabi'in dan para salaf kita. Dan as-salaf artinya pendahulu kita. Taib. Poin yang pertama dari perkataan tabi'in dan para salaf, judulnya yang pertama, nomor 1, hakikat iman. Jadi kita sebagai seorang muslim harus tahu iman itu sebenarnya seperti apa. Ini hakikatnya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmati beliau berkata, kata beliau, laisal imanu
bitamanni. Laisal iman, iman itu bukanlah sekadar bitamanni, angan-angan belaka. Jadi iman itu tidak cukup hanya angan-angan. Wala bitahalli, dan tidak pula iman itu hanya pemanis atau kepura-puraan. Sebenarnya dia tidak beriman, tapi untuk menutupi ketidakimanannya, kekafirannya, dia pura-pura beriman. Bukan itu yang dinamakan keimanan. Walakinnal imana, kata beliau Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, akan tetapi yang dimaksud dengan iman itu, kata beliau, ma waqara fil qalbi, adalah sesuatu yang telah menetap di dalam hatinya seseorang. Iman itu adalah sesuatu yang telah menetap, waqara itu menetap dengan kuat, menancap dengan kuat, fil qalbi, di dalam hatinya seseorang. Itulah iman. Jadi iman itu harus menetap dengan kuat dalam hati. Wasaddaqathul a'mal, dan tidak cukup hanya menetap dalam hati, ada dalam hatinya seseorang, tapi juga iman itu haruslah iman itu dibenarkan oleh amal-amal perbuatan kita. Jadi bukan hanya menetap dalam hati, tapi juga wasaddaqathul a'mal, amal-amal kita itu membenarkan keimanan kita. Dari sini jelas ya, bahwa ulama-ulama Ahlussunnah itu tidak ada yang berbeda pendapat tentang masalah al-iman. Jadi iman itu memiliki ta'rif para jamaah. Ta'rif itu apa? Definisi, arti dari iman. Yang disimpulkan kalau kita membaca kitab-kitab akidahnya ulama-ulama Ahlussunnah, dari zamannya para sahabat sampai di zaman ini, ulama-ulama rata-rata mendefinisikan iman itu al-imanu qaulun bil lisan. Iman itu ucapan dengan apa? Lisan. Wa tasdiqun bil janan, dan juga iman itu adalah pembenaran di dalam hati. Bil janan. Wa amalun bil arkan, dan iman itu adalah amalan dengan anggota badan. Al-arkan maknanya al-jawarih, anggota badan. Yazidu, kata para ulama, iman itu bisa bertambah bi ta'atir rahman, dengan mentaati Allah yang Maha Pemurah. Bi ta'atir rahman, dengan mentaati Allah yang Maha Pemurah. Wa yankusu, dan bisa berkurang iman itu, bahkan bisa habis, bi ta'atis syaitan, dengan mentaati syaitan. Inilah yang disebut dengan khamsununatin fil iman. Kalau antum baca kitab akidah, ini disebut oleh para ulama khamsununatin fil iman. 5 nun dalam masalah keimanan. Ada 5 nun di sini. Yang pertama apa? Qaulun bil lisan, ucapan lisan. Jadi orang mengaku beriman harus diucapkan dengan lisannya, saya orang beriman. Kemudian yang kedua, wa tasdiqun bil janan, membenarkan adanya pembenaran bil janan yang ada dalam hati. Jadi hatinya membenarkan, mengakui bahwa dia betul-betul beriman. Kalau orang munafik, lisannya mengatakan iman tapi hatinya tidak iman. Orang-orang munafik itu yubtinuna, mereka menyembunyikan al-kufur, mereka menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Itulah bedanya antara orang beriman dengan orang-orang munafik, kaum munafikun. Kalau munafik lisannya mengatakan iman, tapi hatinya memendam kekafiran. Kalau orang beriman, hatinya betul-betul mengakui keimanannya. Yang ketiga, nun ketiga, wa amalun bil arkan. Kalau bisa nulis Arabnya nanti ketemu nunnya semuanya, belakangnya nun ini. Jadi semuanya diakhiri dengan nun. Dan iman itu adalah amalan dengan anggota badan. Al-arkan adalah al-jawarih, amalan dengan anggota badan. Jadi tidak cukup seorang beriman dengan lisannya dan dengan hatinya jika belum ada keimanannya dengan anggota badannya. Betul-betul anggota badannya ini diajak untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan diajak untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena ini adalah bagian dari keimanannya. Kemudian nun yang keempat,
yazidu, iman itu bisa yazid itu bertambah, bi ta'atir rahman, dengan mentaati Allah yang Maha Rahman, Maha Pemurah. Dan yang terakhir, wayan kusu, dan iman itu bisa berkurang bahkan habis, bi ta'ati syaitan, dengan mentaati syaitan. Naudzubillahi min dzalik. Maka di sini para jamaah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, laisal imanu bitamanni, iman itu bukanlah sekadar angan-angan belaka, wala bitahalli, dan bukan pemanis atau kepura-puraan, bukan. Walakinnal imana, akan tapi keimanan itu adalah ma waqara, sesuatu yang menetap kuat fil qalbi, di dalam hati, wa saddaqatul a'mal, dan dibenarkan oleh amal-amal perbuatan manusia. Dan ini disebutkan, ya, tulisan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Saya nukil dari Syarhu Riyadhus Shalihin, dalam kitab Sarah Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Ada yang tahu kitab Riyadhus Shalihin siapa yang menyusun? Dapat hadiah kitab. Siapa yang menyusun kitab Riyadhus Shalihin, ikhwan? Yang belum punya kitab ini lagi, monggo. Sinten? Al-Imam An-Nawawi. Sampun kagungan dereng? Nggih, panjenengan menika nggih. Masyaallah, monggo. Jazakumullah khairan. Dipun amalkan. Ya. Jangan dibuat bantal ya, dibaca. Tapi An-Nawawi itu sebenarnya bukan nama, itu nisbah. Namanya Abu Zakaria, kunyahnya Yahya namanya. Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Taib. Sekarang kita baca para jamaah faidah ucapan ulama. Faidah dari ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, yang pertama, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau adalah nama lengkapnya Al-Hasan bin Yasar Al-Basri, seorang ulama yang dilahirkan di kota Madinah pada tahun 21 Hijriah. Ada yang tahu? Tahun 21 Hijriah ini masa kekhalifahannya siapa? Pemerintahannya siapa? Monggo, hadiahnya kitab. Cepat-cepatan, nggih. Sinten? Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Monggo. Karena Umar itu memerintah sejak tahun ketiga Hijriah, tahun ke-13 Hijriah. Karena Abu Bakar itu memerintah hanya 2 tahun. Rasulullah wafat tahun 11, dilanjutkan Abu Bakar 2 tahun 3 bulan sampai tahun ke-13 Hijriah. Kemudian dilanjutkan oleh Umar 10 tahun lebih 6 bulan sampai tahun 23 Hijriah Umar itu. Sehingga tahun ke-21 Hijriah ini masih pemerintahannya siapa? Umar. Umar meninggal tahun 23. Sehingga ketika Umar wafat, Al-Hasan Al-Basri masih usia berapa? 2 tahun, masih kecil, belum kenal Umar, ya kan? Beliau belum kenal Umar. Tapi beliau ketemu dengan sahabat-sahabat yang lainnya, karena masih ada sahabat-sahabat yang wafatnya tahun 93 Hijriah seperti Anas bin Malik. Sehingga beliau bisa berjumpa dengan siapa? Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik ini sahabat yang masih muda belia. Beliau ketika meninggal oleh Rasulullah SAW itu masih berusia sekitar 21 tahun kurang lebih. Beliau ini wafat di Basrah pada tahun 110 Hijriah. Siapa? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri wafat di Basrah pada tahun 110 Hijriah. Beliau termasuk ulamanya tabi'in. Tabi'in itu murid-muridnya sahabat yang mengambil ilmu dari para sahabat radhiyallahu anhum. Dan beliau adalah seorang ahli hadis. Jadi beliau seorang al-muhaddits, ahli hadis. Dan beliau juga seorang qadhi. Qadhi itu hakim agama, hakim beliau ini. Dan tidak mudah menjadi hakim ya di pemerintahan Islam itu. Harus betul-betul orang yang menguasai fikih, yang paham Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, pelajaran atau faidah dari ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri tersebut adalah iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amalan dengan anggota badan. Iman itu bisa bertambah dengan sebab ketaatan
dan bisa berkurang disebabkan kemaksiatan. Jadi seorang yang berbuat maksiat itu imannya semakin berkurang bahkan bisa hilang disebabkan kemaksiatannya. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga, faedah yang ketiga, adapun angan-angan dan kepura-puraan, maka itu semuanya bukanlah iman. Jadi angan-angan dan kepura-puraan itu bukan iman. Artinya, apa maksudnya? Seseorang yang berangan-angan ingin beriman, itu belum disebut mukmin. Jadi ada orang misalnya, dia masih ghairu muslim, belum muslim, masih kafir. Terus dia mengatakan kepada kita, saya berangan-angan masuk Islam, ya tak? Tapi masih berangan-angan, dikatakan muslim atau belum? Belum. Dikatakan mukmin belum. Karena masih berangan-angan. Tapi nanti perhatikan ya, kalau dia sudah masuk Islam, sudah beriman, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyatakan dirinya masuk Islam, kemudian dia berangan-angan sesuatu kebaikan dari Allah, itu angan-angannya diwujudkan dan dikabulkan oleh Allah. Sudah kita bahas bahwa angan-angannya seorang muslim, angan-angan kebaikannya seorang muslim itu bagian dari doa. Bagian dari doa. Tapi untuk iman tidak bisa hanya sekedar angan-angan. Untuk urusan iman harus betul-betul dia melaksanakan apa yang saya sebutkan tadi. Kemudian demikian juga yang berpura-pura beriman itu juga bukan mukmin. Justru dialah seorang munafik, seorang yang berpura-pura beriman tidak dikatakan mukmin, tapi itulah orang yang munafik, memendam kekafiran di dalam dirinya. Sehingga para jemaah rahmatullah taala, inilah ucapan yang sangat bermakna dan faedahnya luas sekali. Ternyata iman itu tidak cukup hanya angan-angan dan kepura-puraan. Kemudian pembahasan yang berikutnya. Pembahasan yang kedua, poin yang kedua berjudul bahaya Khawarij. Bahaya Khawarij. Jadi ajaran Khawarij itu bukan ajaran Islam. Dan jangan kita tertipu dengan penampilan kelompok Al-Khawarij. Di zaman para sahabat, mereka itu badannya ceking-ceking. Tahu ceking-ceking? Badannya itu kurus-kurus, tapi bukan antum ya. Kasihan nanti kalau dilihat dia. Jadi badannya kurus-kurus karena banyak puasa. Betul. Dan jidatnya sampai hitam-hitam. Karena lama sujudnya. Dan banyak membaca Al-Quran. Tetapi mereka tercela di dalam Islam. Karena Allah tidak melihat kepada ibadahnya saja, tapi yang dilihat adalah manhajnya. Bagaimana dia beragama, mengikuti cara beragamanya siapa. Mereka tidak mengikuti cara beragamanya Rasulullah SAW, makanya mereka tercela para jemaah. Jadi sekedar semangat beribadah tidak cukup loh para jemaah. Tanpa bimbingan ilmu. Jadi ada orang yang sholat tuh sampai dilama-lamakan supaya ngetok di sini ya, ngecap hitam. Kalau sengaja supaya membekas tidak boleh. Tapi kalau tidak sengaja membekas, karena kadang-kadang ada yang memang dahinya ini kulitnya tipis. Jadi kalau dia sujud itu membekas. Ada yang tidak. Tapi kalau dia sengaja supaya dikatakan dia ahli ibadah, ini tercela dalam Islam. Al-Imam Muhammad ibnu Sirin rahimahullah ta'ala berkata, saya tambah satu bab ini ya supaya selesai pembahasan. Al-Imam Muhammad ibnu Sirin rahimahullah ta'ala berkata, dan Muhammad bin Sirin itu adalah seorang tabi'i. Seorang tabi'i beliau. Beliau mengatakan, tazawwaja Imran bin Hittan Kharijiyah. Pada suatu hari, Imran bin Hittan, asalnya dia adalah seorang ahlu sunnah, sunni dia asalnya. Dia menikahi seorang wanita Kharijiyah, wanita Khawarij. Jadi wanita ini punya pemahaman Khawarij. Apa pemahaman Khawarij yang paling menonjol? Mengkafirkan
pelaku dosa besar. Jadi semua orang yang terjatuh dalam perbuatan dosa besar dinyatakan kafir oleh mereka. Kemudian manhaj mereka dan akidah mereka berikutnya yang sesat adalah mereka tidak mau mentaati pemerintahan kaum muslimin. Jadi sukanya menentang pemerintahan, memberontak, mencaci maki pemimpinnya. Itu adalah kelompok Khawarij. Maka laki-laki ini yang asalnya Sunni menikahi seorang wanita Kharijiyah, wanita Khawarij. Wa qala, dan dia berkata, sa'arudduha, aku akan membantah wanita itu nanti kalau sudah jadi istriku. Aku akan bantah dia, aku akan kembalikan dia ke akidah Ahlussunnah, begitu. Jadi maunya wanita Khawarij ini diperistri supaya bisa dibina. Setelah dibini kemudian dia apa kan? Dibina. Dibini dulu, diperistri dulu kemudian dibina. Dan dia merasa mampu membina wanita ini. Maka dengarkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Sirin. Ibnu Sirin berkata, Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah berkata, fasarafathu ila madhabiha. Bukannya laki-laki itu yang membina istrinya, kemudian istrinya tobat dari pemahaman Khawarijnya, justru wanita itu yang memalingkan Imran ibnu Hittan kepada madhab Khawarijnya. Jadi justru dia yang terkena apa? Pengaruh madhab dari istrinya. Betul ini. Madhabnya mak-mak ini ampuh. Saya bukan guyon loh. Antum walau jenggotnya tebal, itu bisa kalah dengan madhabnya mak-mak. Ora usah budal ngaji Pak, udan-udan ini enggak pilek, enggak budal tenan. Madhabnya mak-mak ini ampuh ini, betul. Jadi dulu banyak ya ikhwan-ikhwan kita ini rajin. Saya kalau ada ikhwan belum menikah rajin ngaji, saya biasa saja. Ya saya salami begitu biasa. Tidak terlalu bangga saya. Tapi kalau dari bapak-bapak sudah punya cucu masih rajin ngaji, yang ini jempol ini. Bener, cucu rajin ngaji. Apa namanya bojone akeh rajin ngaji ini jempol ini. Tapi kalau masih bujangan, jomblo, rajin ngaji, biasa. Nanti tunggu dulu sampai dia dapat wanita. Siapa yang membawa? Dia membawa istrinya diajak ngaji atau istrinya membawa dia keluar dari masjid? Ini banyak para jemaah. Makanya harus hati-hati. Ikhwan-ikhwan kalau cari istri hati-hati. Tanya dulu, Dek, kalau kamu nanti jadi istriku, apakah kamu akan melarang aku ngaji? Oh enggak mas, saya dukung, saya senang dengan ikhwan-ikhwan yang rajin ngaji. Wah, satu jawabannya sah. Yang kedua, kalau kamu jadi istriku, apakah kamu siap hidup apa adanya? Siap mas. Wah, dua masuk. Yang ketiga misalnya, ya toh? Tanya begitu. Perlu wanita sekarang ditanya para jemaah. Tidak cukup banyak penampilan loh. Jilbabnya besar, belum tentu akidahnya benar, belum tentu manhajnya lurus, dan belum tentu dia suka dengan kajian. Tidak sedikit wanita-wanita berjilbab besar tidak suka suaminya ngaji, tidak sedikit ini. Akhirnya kalah dengan madhab apa? Mak-mak ini. Betul. Kita lanjutkan mari. Dan apa yang saya nukilkan di sini dinukil dari kitab As-Siyar, yaitu Siyar A'lam An-Nubala di juz yang jilid yang keempat halaman 214. Faidah ucapan ulama. Yang pertama, wajibnya berhati-hati dan waspada dari bid'ah. Jadi kita wajib berhati-hati dan waspada dari segala macam bid'ah. Dan pemikiran Khawarij adalah pemikiran bid'ah, tidak ada dari Islam, bukan dari agama Islam. Yang kedua, Rasulullah SAW dan para ulama mereka gigih memerangi faham sesat Khawarij. Dan Khawarij adalah kelompok sesat yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Mereka telah melesat dari Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Jadi sedemikian cepatnya mereka keluar dari agama Islam. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar.
Mereka menghalalkan darahnya kaum muslimin. Jadi Khawarij itu ya, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal authan. Begitu disebutkan dalam nas. Mereka itu membunuhi orang-orang Islam kaum muslimin dan membiarkan penyembah-penyembah berhala. Jadi kaum paganisme dibiarkan, kaum muslimin diperangi oleh mereka. Gak percaya? Silahkan tanya para ulama tentang kondisi Suriah. Ulama-ulama Ahlussunnah itu dibunuh oleh kelompok-kelompok Khawarij di Suriah. Jadi dibunuh oleh mereka. Yang tidak sejalan dengan mereka langsung dibunuh. Didatangi, dibunuh di depan anak istrinya, dibunuh para jemaah. Padahal banyak penyembah-penyembah berhala dibiarkan oleh mereka. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kebenciannya kepada Ahlussunnah luar biasa. Karena yang membongkar ya faham sesat Khawarij, yang berani membongkar hanya Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya Ahlussunnah yang berani membongkar ya dan membungkam mulut-mulutnya kaum Khawarij adalah hanya Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada ustadz berani mengatakan demo haram kalau bukan ustadz Ahlussunnah. Revolusi haram kalau bukan ustadz Ahlussunnah. Demonstrasi haram, revolusi haram. Kemudian pemberontakan haram kalau bukan ustadz Ahlussunnah. Mencaci pemerintah haram itu kalau bukan ustadz Ahlussunnah enggak berani mengatakan demikian. Karena musuhnya adalah Khawarij. Musuhnya siapa? Kelompok Khawarij. Dan mereka raja tega. Tapi Ahlussunnah tidak pernah gentar. Karena mati bisa sekarang, bisa besok, besok kapan saja. Tapi Islam harus disampaikan apa adanya dan murni, tidak boleh disembunyikan. Supaya kaum muslimin tidak rusak. Sekarang ini lihat para jemaah, banyak negeri-negeri hancur disebabkan pola tingkahnya kaum Khawarij yang tidak mau mengikuti jejak langkahnya Rasulullah SAW. Kemudian mereka keluar dari ketaatan terhadap ulil amri. Bener, ulil amri itu dibuat olok-olokan. Lihat grup-grupnya kelompok Khawarij. Sudah omongannya setiap hari mengejek-ngejek, mengolok-olok pemerintah, tidak ada habisnya. Tetangganya nggak sholat dibiarkan, tetangganya masih berbuat kesyirikan dibiarkan, tetangganya berbuat bid'ah dibiarkan. Yang penting tiap hari grupnya harus tidak boleh kosong dari mencaci maki pemerintah. Iya. Kemudian para jemaah, ada yang marah dengan saya. Alhamdulillah. Mereka lah yang pertama kali berdemonstrasi dalam Islam. Jadi demo pertama dalam Islam itu demonya kaum Khawarij yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ahlul jannah ini para jemaah. Ahlul jannah dijamin masuk surga, dibunuh oleh kelompok Khawarij. Kalau kita dibunuh wajar, Ahlul jannah dibunuh oleh kelompok Khawarij. Dan juga jadi mereka lah yang pertama kali berdemonstrasi dan memberontak. Dan banyak lagi kesesatan mereka, tidak bisa disebutkan di sini satu persatu. Yang ketiga para jemaah, pelajaran dari ucapan dari Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala tadi adalah hati itu lemah. Jadi hatinya manusia itu lemah para jemaah. Sedangkan subhat itu apa? Racun pemikiran itu menyambar-nyambar dengan kuat. Subhat itu menyambar-nyambar dengan kuat. Jadi mereka mengatakan begini, kamu kok diam saja, pemerintahan sekarang dolim, kamu Islam capopo gitu lah. Akhirnya kita kan, wah kok Islam capopo ya, biar saja, dicap apa saja ya toh. Yang penting kita Islam mengikuti Rasulullah SAW. Gak usah takut dicap apa saja. Kok kita takut dicap? Sampai ibadah ikut mereka atau ibadah karena Allah? Kalau ibadah karena Allah tidak takut dicap kayak apa saja. Dengarkan ini sekarang. Yang keempat, wajib selektif memilih pasangan hidup. Hendaknya memilih yang mengikuti manhaj salaf, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf. Pilih para jamaah pasangan hidup yang demikian. Yang sudah kadung terlanjur ya sabar sudah. Sampai openi sampai entek ambekane ya. Sampai sabar. Sudah kadung sampai pilih kok. Masa sampai ganti. Enak men sampean. Ya sampai sabar sampai meninggal dunia. Yang belum inilah, yang pemuda-pemuda yang belum punya pasangan ini sampai salah milih. Jangan sampai salah memilih pasangan hidup. Jangan sampai seperti Imran bin Hittan ini. Dia ini asalnya dai sunnah, ini asalnya dai sunni, ahlu sunnah, tapi kemudian terseret kepada pemahaman
al-khawarij. Yang kelima para jemaah, bahayanya bergaul dengan ahlul bid'ah. Ini bahaya. Jadi jangan bergaul akrab dengan ahlul bid'ah. Kalau sekedar menyapa, kita beri sesuatu dia, kita hantarkan sesuatu dia, kita beri hadiah supaya dia tertarik dengan sunnah, tidak mengapa. Tapi kalau kita bergaul akrab dengan dia, kemana-mana bersama dia, padahal tidak ada hubungan bisnis, ini berbahaya para jemaah. Sebagaimana Imran bin Hitton, karena dia bergaul akrab, tentunya namanya suami tiap hari bersama istrinya, akhirnya terkena virus pemahaman khawarij. Yang terakhir para jemaah, Imran bin Hitton atau bin Hitton menjadi sesat disebabkan menikah dengan wanita berpaham khawarij. Na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari hal yang semacam itu. Waspadalah. Jadi hendaknya kita waspada. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Saya rasa pembahasan yang kedua ini mungkin ada yang merasa tersakiti perasaannya, saya mohon maaf ya. Tapi inilah agama, harus disampaikan. Saya tidak mau ya para jemaah, dai itu AJS terus senang. AJS itu apa? Asal jamaah senang. Kalau dai AJS, nanti ceramahnya itu sesuai pesanan jamaahnya. Ustadz jangan ngomong syirik ya, gak ngomong syirik deh. Ustadz jangan ngomong tauhid ya, gak ngomong tauhid. Ustadz jangan singgung bid'ah ya, gak nyinggung bid'ah. Kenapa? Karena sudah jadi AJS, asal jamaah senang. Na'udzubillah min dzalik. Dakwah itu menyampaikan agama, diterima alhamdulillah, belum diterima didoakan mudah-mudahan bisa menerima kebenaran itu. Begitu para jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan mudah-mudahan yang belum dapat jodoh diberi karunia istri atau suami, yang sudah menikah belum punya putra mudah-mudahan segera diberi karunia putra, yang sudah punya anak gadis atau anak perjaka bujangan belum laku mudah-mudahan segera laku. Saya doakan mudah-mudahan yang rezekinya belum luas diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya para jemaah, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.